Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih memikirkan untuk masa depan anak saya. Sebentar lagi selesai kuliah, mereka ke depannya mau bagaimana? Harus siapa lagi kalau yang memikirkan bukan kita sendiri? Ayo turun. Maknya. Karena apa? Masa depan anak saya itu selesai kuliah, sekarang mau kerja apa? Yang udah pada kerja aja pada disuruh keluar. Banyak, terlalu banyak. Mungkin tidak bisa diucapkan oleh semua ibu. Karena apa? Yang udah pada kerja aja pada keluar, dan kerja lagi nggak tahu kapan. Mereka mau nggak mau, jadi pada ngojek larinya, ngojek. Dan sedangkan sekarang ini saya mendengar tetangga saya aja pada bilang apa? Sehari itu belum tentu dapat 2. Mereka punya tanggung jawab anak yang harus makan, belum ongkos anak untuk sekolah, bayar listrik, biaya makan. Itu sekarang sungguh terasa. Mungkin itulah saya bisa hadir di sini. Biasanya saya nggak pernah ikut kumpul. Karena apa? Masih kita di rumah memikirkan bagaimana ini anak kalau kita tinggal harus ngojek. Ngojek biayanya udah berapa? Kalau kita nggak antar jemput sendiri. Karena apa? Sehari sekarang berapa kali pulang pergi? Itu harus menghitung. Kalau kita nggak hitung nanti nggak cukup untuk biaya makan sehari-hari. Karena apa? Apapun sekarang naik. Disitulah mungkin untuk kedepannya mari Mbak yang ikut merasakan. Ayo kita turun bareng-bareng. Hanya itu dari saya. Mantap, turun. Jadi solusi untuk bangsa ini ya cuma satu ya. Jokowi harus mundur. Dan people power harus cepat terjadi dan ganti presiden. Itu saja dari saya, oke? Jadi memang sebetulnya yang kita rasakan sekarang ini saya juga heran ya. Kenapa? Indonesia itu kan negara yang benar-benar kaya raya ya. Baik datarannya itu ditancapin apa aja itu udah hidup. Jadi apa aja jadi itu tanamannya ya. Di dalam bumi kita luar biasa. Itulah Indonesia kaya raya. Tapi kenapa kok jadi utangnya banyak sekali? Kan itu berarti kan bener-bener apa kata Rocky Gerung? Itu pemimpin atau pengurus yang dungu. Setuju nggak? Setuju. Dungu. Saya heran ya, harga minyak kok bisa melambung sampai seperti itu dan nggak turun-turun. Padahal sawit di Indonesia banyak banget ya, semua ada di sini. Kenapa? Itu kira-kira kelakuan siapa? Nah, yang punya kelakuan itu yang harus kita basmi ya. Kita nih mak-mak nih harus tahu. Dan saya juga heran ya, kenapa mak-mak yang lain kok nggak mau pada ikut turun gitu loh, memperjuangkan anak cucu kita. Itu wajib itu. Nah, tadi juga saya dengar yang namanya Omnibus Law. Itu benar-benar ya ngeri banget kalau saya dengar ya. Dari buruh, dari pertanahan, ngeri banget pertanahan. Kita mau diapain nih ntar? Serem. Jadi kalau kita nggak mau turun, jangan harap. Ya, bener harus turun, kita nggak boleh enggak. Dan saya observasi dari tadi saya sedih juga nih ngeliat ARM. Dimana memang turun memang bener nih, ARM tuh nggak ada ke kanan, nggak ada ke kiri, lurus jalannya ya. Jadi ARM mohon izin ini benar-benar pejuang sejati kalau saya lihat ya. Saya observasi ya, saya observasi pejuang sejati. Dimana coba ini yang namanya makanan aja, minuman bawa sendiri ya, makanan bawa sendiri ya, semua tuh bawa ya. Jadi enggak ini biar tahu nanti dikirain ARM ini dikirain ada yang mendanain ya. Tadi malah saya bilang gini, harusnya kita turun ke seluruh daerah, Bun, nggak ada ongkosnya. Ternyata bener, ini cucur aja individu loh yang bawa, individu ya. Kita ini jadi gini loh, kita hidup di dunia ini harus berbuat yang baik. Sesuai kita di dunia suruh apa? Mengerjakan yang baik. Yaitu kalau yang salah katakan salah, yang betul katakan betul. Sekarang nih pemimpin kita nih kerjanya nggak betul. Apa betul semua kerjain pemimpin kita? Ya. Yang tidak jawab berarti setuju. Betul nggak kerjanya pemimpin kita? Tidak benar.
Masa sih semua naik, harga-harga semua naik loh. Gila-gilaan. Ya, sorry ya pakai kata gila-gilaan ya. Emang gila-gilaan ya. Karena apa? Masa sih bensin aja naik, tolnya naik. Saya mau pulang kampung aja mikir 200 kali. Bensinnya berapa, tolnya berapa, mikir saya. Belum oleh-olehnya. Enggak, oleh-oleh sih nggak masuk akal. Nggak usah pakai oleh-oleh deh. Yang untuk jalan aja deh. Itu. Terus listrik juga harus naik. Yang saya heranin lagi apa? Masa sih namanya Pertamina kok bisa rugi? Nggak usah ngelola kalau rugi. Lagian orang dulu kok dijadiin kelola. Emang nggak ada yang lebih pinter? Emang di Indonesia nggak ada yang pinter? Komisarisnya itu padahal bekas penista agama, jangan salah. Ya kan, penista agama loh, jangan salah loh. Itu luar biasa. Saya heran, orang udah penista agama kok masih diangkat lagi jadi pejabat. Dan ternyata selama menjabat bukannya untung, malah buntung. Nah, kayaknya kita minyak beli, bensin semua beli, nggak ada kan yang utang, ada nggak ke pom bensin bon dulu? Ada nggak? Ada kartu kredit. Kok bisa rugi? Harusnya kan untung. Berarti yang ngelola apa? Pengelolanya apa? Supaya Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau udah salah ya. Semangat, tetap semangat. Emak-emak yang lain ayo pada turun semua. Budaya dulu, budaya. Ini semuanya hanya diam, tidak mau berbicara apapun dan bergerak apapun. Dan di medsos hanya berteriak-teriak saja, tidak menyukai rejim yang ada sekarang. Seharusnya semuanya tidak hanya berbicara di medsos. Mari kita turun, kita mengaspal. Kita memberikan semua wadah untuk teman-teman yang ada di medsos. Semuanya harus melakukan apa yang merasakan kita rasakan. Dalam tadi sudah dibilang bahwa 9 bahan pokok memang sudah sangat drastis naik dan naik ke puncak gunung karena kalian semua diam. Itu yang saya selalu berbicara di medsos. Jadi jangan hanya ngomong di medsos tapi tidak mau bergerak. Semua harus mampu bergerak, semua masyarakat harus mampu bergerak. Satu contoh, saya sudah 3 hari yang lalu saya bicarakan di salah satu medsos bahwa ada kenaikan di bahan pokok yaitu sayur mayur. Ini luar biasa. Bagaimana kita bisa membeli harga yang sekarang per kilo hampir 30.000. Saya beli 2.000 saja sudah tidak bisa. Dan ini sangat yang disukai oleh anak-anak kita, sayur-sayuran. Sekolah sudah ada cuman pakai online. Makanan pun akan sulit dimakan oleh putra-putri kita. Bagaimana anak kita menjadi cerdas? Ini adalah pembodohan nasional namanya. Jadi untuk semuanya mari kita bangun ini. Kita minta supaya yang tidak mampu kepada pihak berwenang, terutama adalah ini Bapak Jokowi yang terhormat. Silakan mundur kalau Anda tidak mampu di sini. Kami minta ini Anda mundur dan kami tetap akan mengaspal dan akan mengawasi semua. Apapun yang ada di lapangan kita akan mengawasi ini semua. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya pribadi, semua permasalahan ini ada pada rejim ya. Kita hidup makin sulit, anak-anak sekolah makin malas gitu kan. Ayo semua masyarakat turun, lebih kompak, lebih solid untuk memundurkan Jokowi. Masalah kita udah capek teriak-teriak Jokowi mundur, tapi Jokowinya masih budek gitu. Lebih baik kita kompak, turun, ngaspal, mundurkan Jokowi. Jadi kalau kompak, insya Allah lebih cepat, lebih baik. Mundurkan Jokowi, bukan Jokowi suruh mundur, nggak mungkin dia mundur. Mundurkan Jokowi, itu aja. Makasih. Punya unek-unek ya. Kalau saya lebih concern ke dalam hal pemecah belahan bangsa nih sekarang nih ya, baik itu pemecah belahan agama, baik itu sesama dalam agama itu sendiri, baik itu organisasi, ormas, segala macam. Jadi kita memang sengaja digemboskan di semua aspek, di semua bidang, di semua lini. Jadi kita nggak pernah akan bisa bersatu kalau kita memang mengikuti cara mereka.
Kita tahu semuanya itu cara mereka. Kenapa kita mesti ikutin gitu? Nah, ARM ini salah satu jalan untuk bisa bersatu menuju kemajuan bangsa ini, yang mana ditujukan kepada anak cucu kita kok, bukan buat siapa-siapa lagi gitu. Untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita. Iya, kita lihat semua TDL naik nantinya, bensin dan semua dijabarkan tadi, semua udah komplit dijabarkan semua. Tinggal sekarang actionnya. Mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah untuk membuat satu gerakan yang memang satu atau dua atau tiga gerakan yang memang bisa mengkonsolidasikan semua aspek masyarakat, dan kita bisa bersatu di dalam satu kesatuan, salah satunya ARM ini, insya Allah. Amin, amin. 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 Saya pun juga baru dengar nih dari anak saya yang udah kerja. Jadi di kantornya pun per Juli tidak ada namanya disuruh, istilahnya yang kontrak itu udah tidak diperpanjang, yang sudah jadi pegawai tetap disuruh mengundurkan diri. Karena investor sudah tidak ada yang mau invest di perusahaan pribumi. Saya juga sedih sih ngelihat hal ini. Bagaimana dengan, dan itu nggak satu doang loh, nggak cuma anak saya, itu satu kantor, satu perusahaan. Bayangin itu yang terjadi adalah saat ini di negara kita. Jadi kita tuh sengaja dimiskinkan, intinya itu begitu. Jadi bagi teman-teman atau bagi yang punya anak atau yang para yang punya masalah dengan pekerjaan yang tadi itu bangkrut kayak atau dikeluarin atau apa, saatnya kita bergerak. Ini bukan untuk kita, bukan untuk emak-emak yang ada di sini, tidak, tapi untuk kalian, untuk anak cucu kita. Kita mah sudah nggak punya mikir mau ngapain lagi, enggak. Kita harus mempertahankan masa depan kalian. Ini negara milik kita. Kita pribumi harus berjuang mempertahankan negara kita sendiri tanpa dengan seenaknya mereka mengambil milik kita itu tanpa darah, tanpa peperangan, tapi dengan halus mereka mengambil. Kan sebel kalau kayak gitu mah. Tapi kenapa kalian masih EGP dan cek-cek aja, merasa bahwa negara kita itu tidak mengkhawatirkan gitu loh. Ayo, kapan kita bergeraknya mengaspal lagi tuh kapan? Yang semua serentak people power gitu. Biar kita tuh menjadi negara yang merdeka tanpa jajahannya para Cina-Cina itu. Menyikapi ada beberapa hal, terutama yang dari Bunda katanya ada kebutuhan pokok lah yang sekarang hidup tidak cukup dengan uang 100.000 ya. Lari semua sekarang, lulusan S1 pun sepertinya sudah tidak berharga. Karena apa? Mereka tidak punya lapangan kerja, mencari susah. Ada lapangan kerja disiapin oleh pemerintah untuk siapa nggak tahu. Lari-lari ujung-ujungnya mereka lari ke online, ojek online. Dan itu pun penghasilannya 2 saja itu sudah untung. Dari sekian banyak penduduk Indonesia sekarang lebih banyak lari ke sana. Dan banyak sekali sekarang, termasuk mungkin sekarang dari Bunda ada yang lagi sakit, butuh biaya dan macam-macam, anak sekolah, suami sakit, yang lagi untuk sana sini kebutuhan dapur segala ya Bun. Uang kuliah anak tetap. Sekarang gini, kalau kita tidak anak-anak kita taruhlah tidak kuliah, mau jadi apa? Untuk sekedar untuk menjadi pekerja kasar pun kan butuh pendidikan. Untuk kerja di pabrik juga butuh pendidikan. Kalau misalnya tidak hanya mengandalkan ijazah SMP apa SMA, nggak akan dilirik. Untuk S1 pun sekarang nggak dilirik. Kalau aku pengalamannya soal BPJS ya, kan emang suami PNS, terus BP udah golongan 4. Sekarang BPJS diganti kelas 1. Sedangkan saya masih punya anak kecil yang kembar. Terus kami sekarang lagi sakit. Kelas 1 itu layanannya pas di Depok menyebalkan. Waktu anak saya sakit ini nih, waktu itu dia kan sakit tipes, bawa ke rumah sakit. Terus pas nyatanya diminta uang 10 juta. Katanya kelas 1 penuh, kelas 2 jadi saya naik ke atas kelas PIV kan, jadi 10 juta dimintain. Aduh cuma tipis doang, sedangkan uang nggak ada kan 10 juta ya. Akhirnya aku ya udah nggak usah dipakai BPJS-nya,
pindah ke klinik biasa, dirawat 3 juta udah lunas. Jadi kan percuma kita tiap bulan dipotong. Kelas 1 6, saya 4 ya, yang udah keluar. Jadi kan 6 kali 150.000 udah berapa? Nah, saya udah pensiun. Saya urus ke BPJS nih, udah antri. Ternyata nggak boleh turun. Karena apa, dilihat dari golongannya. Kan lucu, sedangkan kan gaji cuma kan sekarang pensiun udah 4 jutaan, dipotong 1 juta tinggal segitu zaman sekarang cukup nggak? Nah, satu lagi kan suami kan sakit, itu minta obat doang. Aku antri di kesana kesini obatnya nggak ada. Pas saya beli di apotik obatnya cuma 9.000. Ya Allah ya Tuhanku, aku antri berjam-jam, tunggu berhari-hari, ternyata obatnya murah banget. Sesuai nggak dengan aku yang bayar tiap bulan berapa duit sepotong? Obat 99.000 isi 20 coba. 9.000. Sampai kaget nggak sih? Kaget. Aduh, inilah pemerintah kita kayak gini sekarang tuh. BPJS loh, gimana yang nggak tahu ada yang lain itu ngalaman sendiri. Pemerintah itu mengambil memaksa uang BPJS ya. Jadi karena kita kan sekarang semua itu harus dengan syarat memakai BPJS. Tapi totalnya pada saat kita memakai BPJS itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bayarkan, ya. Misalnya kan ada 100 misalnya per orang sesuai dengan kelasnya ya. Tapi pada saat kita ke sana kayak seperti yang Ibu udah ngantri, totalnya obatnya di apotik murah. Kalau begitu kan untuk apa kita bayar, sedangkan kita punya kebutuhan lain itu lebih banyak lagi ya daripada dibandingkan itu ya semua ya. Nah, ini jadi gini. Semua yang tadi kita bicarakan itu adalah sebagian dari potret kehidupan yang sekarang kita alami. Apakah kita mau diem aja? Kan kalau perubahan itu tidak akan ada kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak memulai. Jadilah kita itu Ibu Pertiwi yang melawan, bukan Ibu Pertiwi yang menangis saat Indonesia ini hancur. Tapi kita adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Kita akan siap melawan siapapun yang akan menjajah negara kita dan akan mengakibatkan efek jelek kepada anak cucu kita. Karena bagaimanapun anak cucu kita itu adalah pemilik sah dari negara ini. Tadi tentang BPJS memang betul ya regulasinya yang terlalu rumit. Kalau tadi menyebut karena PNS ya. PNS betul dipotong tiap bulan itu sekian persen dari gaji karena memang kebetulan juga sama. Dan memang betul juga ketika itu dipakai itu memang harus berdasarkan golongan. Kalau misalnya kita melebihi golongan itu akan dikenai cas ya, ada dana tambahan. Dan yang menyakitkannya itu pelayanannya terlalu rumit, regulasinya panjang, dan biasanya yang menggunakan BPJS yang PNS aktif itu biasanya dipersulit pelayanannya. Maaf kalau saya bilang jelek, pelayanannya jelek, terus pelayannya juga jutek, betul nggak? Jutek, udah gitu obatnya dikasih yang jelek pula gitu. Jadi sedangkan padahal mereka itu membayar tiap bulan, mereka nggak gratis loh Pak. Catat, untuk PNS kami dipotong tiap bulan dari gaji. Jadi ketika kami berobat menggunakan BPJS kami tidak gratis. Kami sudah bayar tiap bulan. Hak kami untuk berobat dimanapun menggunakan dana yang sesuai kami berikan. Untuk BPJS, jadi layani setiap anggota BPJS Anda, terutama PNS. Di luar itu BPJS yang umum itu lain soal. Tapi untuk PNS, satu kali lagi, regulasi perbaiki. Kedua, pelayanan juga perbaiki. Ketiga, sikap dari pelayan tolong perbaiki pula. Yang keempat, tempatkan mereka karena mereka di tempat yang sesuai, yang baik, karena mereka sudah mencicil tiap bulan. Dari mulai mereka TMT kerja pertanggal sampai saat mereka sekarang bekerja, mereka tetap dicicil. Jangan gunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak benar, terutama di korupsi. Catat ya. Untuk Anda yang sekarang bekerja di jaminan sosial, ini adalah dosa jariah Anda. Untuk kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat Aliansi Rakyat Menggugat yang hari ini belum hadir, kita insya Allah diskusi politik ini kita akan secara rutin kita akan
adakan sebelum kita aksi lagi, turun lagi ya. Akan lebih seru dari ini ya. Dan akan lebih seru lagi dan akan lebih banyak lagi. Ayo sekarang tinggal di diri kita. Apakah kita mau seperti ini terus atau kita akan melawan? Kalau kita melawan, ayo, mari kita bersama-sama kita lawan dan kita perjuangkan. Ini adalah hak kita. Dan ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Satu lagi, Hidup rakyat dan yang satu lagi, ARM selalu bergerak berdasarkan 3. Diskusi, aksi, dan evaluasi. Jadi kami melakukan 3 itu di dalam satu pergerakan. Jadi jangan menilai kami hanya berdiskusi, jangan menilai kami hanya beraksi, atau jangan menilai kami hanya bisa mengevaluasi yang lain. Tapi kami melakukan 3. Diskusi, aksi, dan evaluasi. Itu ada di ARM. Oke? Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 15 ya. Jangan lupa tanggal 15 kita akan aksi lagi. Nah, kita ngaspal lagi yuk, Mak ya. Tanggal 15. Tetap semangat. Mundur. Mundur. Ya, Oke, bawa rombongan masing-masing untuk yang tiap lain, daerah. ya. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.